Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martio Merifendi, NIM 2008745 dari Fakultas Ilmu Olahraga, Jurusan Pendidikan dan Kepelatihan Olahraga, tahun 2020, Universitas Negeri Padang. Yang saya hormati Bapak Irfan Arifianto SPD MPD dan Bapak Profesor Dr. Pilihan Nur Kiram. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa contoh mengenai struktur khusus dan umum dari motorik tingkat kedua. Kemudian ada struktur dasar gerakan motorik level 2. Dan terakhir adalah pengaplikasian dalam pembelajaran. Untuk yang pertama saya akan memberikan contoh mengenai ciri-ciri umum dari gerakan motorik level 2. Di sini saya mengambil contoh dari cabang olahraga sepak bola, itu dalam tendangan free kick atau tendangan bebas. Yang mana di sini tuh ciri-ciri umumnya itu pada level pertama, pelatih hanya memberikan instruksi seperti kaki bagian mana yang tepat untuk melakukan tendangan free kick atau tendangan bola mati ke gawang. Kemudian dalam ciri-ciri umum belajar motorik level 2 ini memiliki kemajuan yang sangat bagus dan sangat signifikan dalam kualitas gerakan. Contohnya dalam level pertama kualitas gerakan itu masih patah-patah dan sangat kaku. Namun pada level kedua ini atlet atau pemain diharapkan oleh pelatih dapat melakukan gerakan secara halus seperti langkah kaki maupun saat melakukan tendangan. Untuk soal yang kedua itu ada struktur atau ciri khusus dari belajar motorik level 2. Di sini saya juga mengambil cabang olahraga sepak bola. Misalnya saat kita itu mengambil sebuah gocekan untuk menipu lawan, salah satunya itu adalah gocekan atau gerakan samba, yang mana gerakan samba ini memiliki kualitas di atas rata-rata dalam menipu lawan. Yang mana dalam ciri-ciri khusus ini ada beberapa poin atau beberapa struktur yang dapat dinilai oleh pelatih sebagai bahan dasar evaluasi seperti irama gerakan, kecepatan gerakan, ketepatan gerakan, kekonstanan gerakan, dan hubungan gerakan. Pertama kita akan membahas irama gerakan. Contohnya dalam gerakan samba ini irama gerakan itu mana perputaran kaki terhadap bola, mana itu iramanya itu sangat baik dan harus dikontrol secara manual. Yang kemudian ada hubungan gerakan. Hubungan gerakannya dimaksud dalam gerakan samba ini yaitu adalah hubungan gerakan antara kaki kiri dan kaki kanan, mana hubungannya itu harus terkoordinir dengan baik agar gerakan samba ini dapat tercipta dengan baik. Kemudian ada kecepatan gerakan. Kecepatan gerakan ini merupakan poin yang sangat penting dalam menggocek lawan seperti gerakan samba tadi, karena kecepatan gerakan ini dapat merubah pemikiran dari lawan sehingga pemikiran lawan itu dapat terbuyar dan akan terkecoh. Kemudian ada kelancaran gerakan. Kelancaran gerakan ini juga merupakan faktor sangat penting dalam gerakan samba ini. Contohnya itu ada kelancaran gerakan itu adalah gerakan yang tanpa ada tersendat-sendat, misalnya kaki kanan kita atau kaki kiri kita terlebih dahulu melakukannya. Jadi kita itu berpikir secara kognitif dulu baru kita melaksanakannya. Jadi kelancaran gerakan itu akan tercipta. Setelah itu ada ketepatan dan kekonstanan gerakan. Yang pertama ada ketepatan. Ketepatan yang dimaksud dalam gerakan samba yaitu adalah ketepatan kita dalam menggunakan kaki dan timing yang sangat tepat. Yaitu pertama ada timing. Yang timing yang tepat itu adalah saat berhadapan satu lawan satu dengan pemain lawan dengan jarak antara 2 meter sampai 3 meter. Itu merupakan jarak yang sangat efektif dalam melakukan gerakan samba sehingga lawan itu dapat terkecoh sesuai dengan target atau ekspektasi dari kita. Yang kemudian ada kekonstanan gerakan. Kekonstanan gerakan dimaksud dalam gerakan samba yaitu kita itu harus berpikir secara kognitif juga seperti saya jelaskan tadi. Yang mana di sini kita itu harus memikirkan terlebih dahulu gerakan itu memerlukan gerakan perputaran 2 kali saja atau 1 kali saja dalam mengecoh lawan. Yang ketiga ada struktur dasar gerakan. Struktur dasar gerakan secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama fase awal, fase utama, dan fase akhir. Namun pada tingkatan belajar motorik level kedua ini fase atau struktur dasar gerakan tadi memiliki kemajuan yang sangat signifikan sesuai dengan ekspektasi dari pelatih atau target. Di sini saya mengambil contoh cabang olahraga parkour berupa gerakan salto ke belakang atau gerakan backflip. Gerakan backflip ini merupakan gerakan yang memiliki kesulitan tersendiri dalam melakukannya. Pertama ada fase awal. Fase awal ini dalam motorik pertama atau motorik level pertama
hanya melakukan gerakan kayak saja, mana itu merupakan belajar proses pertama ya dalam melakukan gerakan backflip. Namun pada fase awal motorik level 2 ini pemain harus mampu mengaplikasikan dari adaptasi motorik level pertama tadi, mana pada fase awal motorik level 2 ini pemain atau pelakunya itu harus menggunakan lompatan dalam melakukan gerakan backflip guna dapat memutarkan badan saat di udara. Kemudian ada fase utama. Fase utama ini merupakan fase yang terpenting dalam memecahkan masalah atau dalam pencapaian tujuan. Dalam gerakan backflip itu fase utamanya itu adalah saat perputaran badan di udara, mulai dari kepala sampai kaki. Yang terakhir ada fase akhir. Fase akhir ini merupakan fase penentu seorang atlet atau seorang pemain setelah melakukan gerakan backflip di udara tadi, yang mana di sini pemain harus menerapkan gerakan non lokomotornya dengan baik agar tidak terjadinya cedera atau mara bahaya lainnya. Jadi dapat disimpulkan dalam struktur dasar gerakan ini merupakan bahan dasar atau bahan ajar dari pelatih guna melakukan evaluasi ke depannya, mulai dari fase awal, fase utama sampai fase akhir. Yang mana dalam fase-fase struktur dasar gerakan motorik level 2 ini pemain atau pelaku diharapkan dapat melakukan gerakannya dengan baik atau biasa dibilang dengan semi automatisasi. Soal terakhir ada implikasi dalam proses pembelajaran. Sebelumnya, implikasi dalam proses pembelajaran motorik level pertama, pelatih atau pendidik hanya memberikan instruksi dan memberikan gerakan-gerakan interaksi. Seperti adanya kesalahan, maka pendidik atau pelatih akan memperbaiki gerakan tersebut secara manual. Namun pada implikasi proses pembelajaran gerak level 2 ini tidak hanya bisa mengandalkan interaksi atau penilaian dari seorang pelatih atau pendidik. Mana di sini peran peserta didik itu hanya mempelajari sendiri atau biasa kita sebut dengan discovery learning, yang mana pelatih atau peserta didik hanya memberikan bahan ajar atau berupa materi kepada peserta didik, yang mana guna untuk dapat menciptakan keterampilan gerakan. Dalam gerakan senam dasar seperti memberikan beban latihan gerakan pengulangan, yang kemudian ada gerakan menerima beban kerja fisik, dan kemudian ada kesiapan buat berkonsentrasi penuh guna menunjang gerakan senam dasar tadi seperti gerakan roll ke depan, roll ke belakang maupun gerakan lainnya. Inti dari implikasi proses pembelajaran motorik level 2 yaitu tidak hanya mengandalkan instruksi atau interaksi dari seorang pelatih ke peserta didik saja. Yang mana pada implikasi proses pembelajaran motorik level 2 ini memerlukan beban atau materi yang diberikan oleh pelatih kepada peserta didik, yang mana kemudian akan mempelajari sendiri atau biasa disebut dengan discovery learning. Yang mana setelah mempelajari tersebut, kemudian peserta didik akan menunjukkan hasil dari belajarnya kepada pelatih, di mana kemudian pelatih akan menganalisa atau mengevaluasi dari gerakan atau kualitas gerakan tadi. Yang mana hasil analisa tadi itu sebagai bahan dasar atau pedoman memperbaiki gerakan kedepannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai contoh dari ciri-ciri umum dan khusus motorik level 2, kemudian ada struktur dasar gerakan, dan terakhir ada implikasi dalam proses pembelajaran. Terlebih kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya baik dalam penyampaian materi, penggunaan bahasa maupun dalam pemberian contoh. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.